beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi juga. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah luar biasa ya, hari ini kalian diberikan kesehatan oleh syukur ya, senantiasa Allah telah memberikan kita kesehatan pada hari ini dan mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya, perhatikan, lihat kondisi pakaian kalian, sudah rapi atau belum? Sudah? Oke, sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Sebelum mulai kegiatan kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa hari ini? Ya, silakan maju nak. Siap, gerak. Siap, berdoa, mulai. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, untuk menumbuh rasa cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional yang dipimpin oleh atau yang dipandu oleh Ananda Wana. Silakan. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, baik anak-anak. Nah, Bapak ada briefing nih untuk memotivasi atau meningkatkan ya semangat kalian dalam belajar. Nah, clue-nya adalah tepuk tangan. Ya, paham? Paham. Ya, siap konsentrasi. Ya, tepuk sadi ya. Tepuk tangan 4. Tepuk tangan 5. Oke, berarti semua sudah konsentrasi. Nah, sekarang Bapak sudah menyiapkan lagu supaya semangat lagi. Mau? Mau. Oke. Ya. Nah, ini lagu kalau kau suka hati tepuk tangan, kita ganti liriknya yaitu saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, belia. Saya cerdas, hebat, semangat, belia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, belia. Saya cerdas, hebat, semangat, belia. Saya cerdas, hebat, semangat, belia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia.
kebiasaan membaca buku atau literasi. Nah, Bapak beri waktu 2 menit untuk membaca buku. Oke, silakan. Dan menggunakan rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri yang disusun segaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi paralel. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai. Sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Oke, baik. Nah, semuanya hadir hari ini. Alhamdulillah semuanya hadir. Oke, baik. Nah, apa yang kalian dapat informasi yang kalian baca tadi? Sigaret August Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, tadi si Ananda Nopal ya, dia mendapatkan informasi bahwa Gareth Augustus Morgan adalah salah satu penemu lampu pada tahun 1923. Informasi apa lagi? Oke, silakan Nak. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebalik. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Amanda. Baik, berada sebelum kita mulai, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini. Oke, nah tujuan pertama adalah dengan mengamati video, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyajikan komponen-komponen listrik dalam rangkai listrik dan fungsinya. Oke, yang kedua, ini dengan percobaan peserta didik mampu mengidentifikasi rangkaian listrik paralel serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan benar. Yang ketiga adalah setelah melakukan percobaan peserta didik mampu menyajikan laporan tentang rangkaian listrik paralel serta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak ini mau bertanya kepada anak-anakku semua. Nah, mengapa ya lampu itu menyala terang? Oke, silakan. Lampu bisa menyala karena ada listrik yang mengalir melalui kabel ke dalam lampu tersebut. Oke, tadi yang dikatakan Ananda Nopal itu benar sekali, hebat ya. Jadi kenapa lampu itu terang? Karena adanya arus listrik. Nah, sekarang ini Bapak ada video. Nah, perhatikan, nanti Bapak akan tayangkan video, kalian nyimak bersama-sama ya, informasi apa yang kalian dapat dalam video tersebut. Nah, ini adalah salah satu materi kita tentang ya rangkaian listrik sederhana. Oke, silakan menyaksikan. Cara kerja rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian listrik adalah alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik.
dampak dari video pembelajaran tadi. Oke, silakan. Rangkaian listrik sendiri akan semakin redup karena sebab semakin banyak lampu yang digunakan akan semakin sedikit arus listrik karena tidak mencapai semua atau seluruh bidang. Oke, bagus sekali tadi Amanda itu mendapatkan informasi bahwa ya semakin banyak lampu digunakan pada rangkaian seri maka lampunya terlihat redup. Alasannya kenapa nih? Karena tidak memasuki semua bidang. Ya, karena arus listrik itu tidak masuk ke semua bidang. Ya, apalagi yang kalian dapat? Oke, silakan. Rangkaian listrik adalah alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Ya, yang disampaikan oleh Ananda Hilwa hebat sekali ya. Tepuk tangan untuk keduanya. Bagus sekali. Tadi secara umum ya rangkaian listrik itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu rangkaian apa? Rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, jadi rangkaian listrik itu memiliki komponen-komponen listrik. Ya, coba kalian sebutkan komponen-komponen listrik itu apa saja? Oh ya. Kabel, apa lagi? Baterai, apa lagi? Saklar, lampu, baterai, saklar, dan kabel itu merupakan komponen listrik ya yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setiap komponen listrik itu memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Nah, Bapak Ibu mau bertanya lagi kepada anak-anakku yang hebat ya. Nah, fungsi dari lampu itu apa? Untuk menerangi sebuah ruangan. Ya, untuk menerangi sebuah ruangan. Ya, ketika pada malam hari, ya kita menyalakan lampu, kita membutuhkan cahaya. Ya, fungsi lampu itu adalah energi listrik menjadi cahaya. Terus kabel itu mengantarkan arus listrik. Terus saklar untuk apa? Untuk menyalakan lampu atau menghubungkan atau memutuskan arus listrik. Ya, ini sangat hebat ya, sangat hebat dan sudah memahami apa yang Bapak tayangkan tadi. Ya, jadi setiap rangkaian listrik itu memiliki komponen-komponen listrik terdiri dari kabel, terus tadi kalian sebutkan itu lampu, ya, dan saklar, dan apa lagi tadi? Iya, Pak. Baterai. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rangkaian listrik? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Rangkaian listrik adalah sebuah instalasi yang berfungsi sebagai jalur melintaskan arus listrik. Ya, hebat sekali ya. Rangkaian listrik adalah sebuah instalasi yang berfungsi sebagai jalur arus listrik. Oke, alat elektronik yang ada di rumah kalian itu membutuhkan energi listrik. Ya, kipas bisa bergerak karena adanya listrik. Ya, setrika bisa panas karena adanya listrik. Jadi tanpa adanya arus listrik, maka alat-alat elektronik itu tidak bisa digunakan. Nah, di sini rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen, yaitu ya sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik yang kita sudah sebutkan tadi. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini merupakan komponen listrik yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kegunaannya itu ya, kegunaannya sebagai media untuk mendistribusikan arus listrik dengan bantuan kabel sebagai pengangkatnya. Jadi, rangkaian listrik itu ya terdiri dari 3 tipe, yaitu rangkaian listrik seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Kalau rangkaian campuran itu ya itu adalah yang bisa digabungkan menjadi rangkaian seri dan juga rangkaian paralel, itu menjadi satu. Pada rangkaian listrik ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Ya. Oke, nah rangkaian listrik terbuka ini sama tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Kalau rangkaian listrik tertutup, ya sampai di sini bisa paham? Paham ya. Nah, hari
bukan hasil dari proyek saja, tapi sikap kalian juga bakal menilai satu persatu. Kerjasamanya, percaya dirinya, santun dalam berpendapat sama-sama teman. Jadi, ketika Bapak memberikan sebuah proyek, kalian harus apa? Membagikan tugas masing-masing setiap kelompok. Harus aktif, tidak boleh diam. Ya, harus kerjasama. Paham apa yang disampaikan tadi materi? Ya. Nah, membagikan LKPD, kalian setiap kelompok harus menentukan proyek yang apa yang akan dibuat. Ya, proyek yang kita buat adalah rangkaian listrik paralel. Nah, yang kedua, kalian harus bisa merancang desain proyek. Nah, kalian harus bisa menentukan atau merancang desain proyek yang akan dibuat. Setelah itu, menyusun jadwal kegiatan, alat dan bahannya disiapkan. Ya, lalu langkah-langkah kerjanya, ya, lalu hasil percobaannya. Bisa? Nah, setelah kalian mendapatkan hasil percobaan, lalu nanti per kelompok akan mempresentasikan di depan ke kelas untuk melaporkan hasil proyek yang kalian buat. Ya, bisa bekerja sama? Bisa. Alat-alat yang semuanya sudah disiapkan? Sudah. Alhamdulillah semua sudah disiapkan. Coba dan kelompok. Oke, baik. Nah, sebelum kalian mengerjakan sebuah proyek, kalian membaca terlebih dahulu LKPD-nya. Ya, langkah-langkahnya. Kalian harus
Oke, tangannya ke atas semua. Waktunya beres. Nah, waktu sekarang, oke, tangannya ke bawah lagi. Nah, sudah siap mengikuti presentasi? Oke, Bapak panggil secara acak. Ya, jadi perwakilan kelompok saja 2 orang maju ke depan untuk menyampaikan atau melakukan. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan rangkaian listrik paralel dari kelompok kami. Nama percobaan membuat rangkaian listrik paralel sederhana. Tujuan percobaan dapat mengetahui rangkaian listrik paralel dan listrik tarik. Alat dan bahan: 2 buah baterai dengan 1,5 volt, dudukan baterai, kabel ukuran 7 cc dalam kurung 30 cm, lakban atau salaktif, putih, batu, garam, dan 3 buah lampu, saklan, papan kerja ukuran 18 cm. Hasil percobaan: lampu bisa menyala karena adanya alur listrik yang mengalir, dan ketika lampu dicabut belum tentu lampu yang lain akan ikut mati atau padam. Manfaat: lampu paralel banyak digunakan di jalan raya untuk lampu tengah atau lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas berfungsi untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Coba nyalakan ya. Nyala. Oke, bagus. Coba satu lampu diputuskan. Oke, coba. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 4 sekali lagi. Oke, Mbak. Ya, jadi ya, jika salah satu lampu diputuskan, maka lampu lainnya tetap menyala. Ya, itu merupakan rangkaian listrik apa? Ya, paralel. Nah, apa pemanfaatannya tadi? Manfaatnya apa? Pemanfaatannya rangkaian listrik paralel. Iya, walaupun salah satu lampu padam, maka lampu lainnya tetap menyala. Pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Ya, pemanfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Ya, menerangi ruangan. Apalagi?
Bisa? Oke, aku bagi satu-satu ya. Bapak beri waktu 2 menit untuk mengisinya. Silakan. Refleksikan pembelajaran hari ini. Silakan. Dari sekarang. Sudah kebagian semua? Sudah ya. Coba refleksikan perasaan kamu hari ini ya. Apa yang sudah berjalan baik di dalam kelas? Apa yang saya sukai dalam kegiatan pembelajaran kali ini? Apa yang tidak? Ada lagi? Lakukan hasil kesimpulan hari ini. Rangkaian listrik adalah sebuah instalasi yang berfungsi sebagai jalur lintasan untuk arus listrik. Gunanya yaitu sebagai media untuk mendistribusikan arus listrik dengan memberikan kabel sebagai penghantarnya. Rangkaian listrik tersebut dapat dihubungkan atau disusun dengan berbagai cara. Rangkaian listrik juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik sender. Pada hari ini, kami memiliki rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel adalah sebuah lampu yang terhubung dengan baterai dan saklar sehingga dapat menyala dengan baik. Apabila lampu pertama dimatikan, maka lampu kedua masih menyala. Begitu pula sebaliknya. Hal ini bisa terjadi karena kedua lampu berasal dari sumber listrik yang sama, sehingga bisa dimatikan atau dinyalakan karena ada saklar. Manfaat serta penerapan dari rangkaian listrik paralel sendiri sangat banyak. Yang sangat paling mudah adalah rangkaian pada jalur PLN yang digunakan untuk mengalihkan listrik dari sumber ke rumah warga. Contoh lainnya misalnya pada rangkaian listrik pada TV, mesin cuci, kipas angin, dan alat listrik lainnya. Oke, tepuk tangan untuk Ananda Nova yang merancang. Kesapan benar, terima kasih. Ya, tadi ya rangkaian listrik itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya, jadi ya tadi kalian sudah melakukan sebuah percobaan, ya, sebuah percobaan bahwa rangkaian listrik sederhana yaitu rangkaian paralel. Jika salah satu lampu putus, maka lampu lainnya tetap menyala. Kalian sudah selesai dengan pembelajaran kita hari ini, ya. Kalian luar biasa, ya, sangat hebat. Nah, apa yang kalian sampaikan tadi, hasil dari percobaan tadi itu adalah sempurna, sangat sempurna. Sekali lagi tepuk salut. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti minggu depan kita akan mempelajari atau membuat sebuah proyek tentang rangkaian listrik campuran. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita menutup dengan doa.